Halo semuanya, nama saya Raisti Ditakinanti. Saya ingin menjelaskan tentang pembuatan arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF ADM 9.2. Apa sih sebenarnya definisi dari arsitektur enterprise atau IE? Arsitektur enterprise itu gabungan dari dua kata, yaitu arsitektur dan enterprise. Arsitektur sendiri yaitu deskripsi representatif yang diperlukan dalam memuat objek. Sedangkan enterprise yaitu organisasi, divisi, atau kumpulan divisi yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi, arsitektur perusahaan adalah cetak biru konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi dari sebuah organisasi. Maksudnya adalah untuk menentukan bagaimana organisasi dapat secara efektif mencapai tujuannya saat ini dan untuk masa depan. Pengertian lain yaitu praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melakukan strategi bisnis. Tujuan dari arsitektur enterprise yang pertama, untuk desain IT perusahaan. Tujuannya adalah keselarasan yang lebih besar antara IT dan masalah bisnis. Untuk tujuan utamanya dalam bidang desain IT perusahaan adalah untuk memandu proses perencanaan dan merancang kemampuan IT suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan organisasi yang diinginkan. Biasanya, proposal dan keputusan arsitektur terbatas pada aspek IT perusahaan. Aspek lain hanya berfungsi sebagai input. Yang kedua adalah integrasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai koherensi yang lebih besar antara berbagai masalah perusahaan, entah itu SDM, TI, operasional, dan lain-lain, termasuk keterkaitan antara perumusan strategi dan eksekusi. Biasanya, proposal dan keputusan arsitektur mencakup semua aspek perusahaan. Yang ketiga itu untuk adaptasi ekosistem perusahaan. Tujuannya untuk menumbuhkan dan mempertahankan kemampuan belajar dari perusahaan sehingga mereka dapat berkelanjutan. Akibatnya, banyak penekanan diberikan pada peningkatan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan diri sendiri, untuk berinovasi, dan untuk berkoordinasi dengan lingkungannya. Biasanya, proposal dan keputusan mencakup perusahaan dan lingkungannya. Tujuan lain yaitu untuk mengoptimalkan seluruh perusahaan ke lingkungan terpadu yang tanggap terhadap perubahan dan mendukung strategi bisnis. Arsitektur enterprise yang baik memungkinkan kita untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara efisiensi teknologi informasi dan inovasi bisnis. Hal ini memungkinkan unit bisnis individu untuk berinovasi secara aman untuk mengejar keunggulan kompetitif mereka. Keuntungan yang dihasilkan dari arsitektur enterprise yang baik membawa manfaat bisnis yang penting, yang jelas terlibat dalam laporan laba atau rugi bersih dari perusahaan atau organisasi. Manfaat arsitektur enterprise pertama, untuk meningkatkan operasi perusahaan. Menerapkan arsitektur perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada bisnis tentang bagaimana semua komponen IT bekerja sama secara paling efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi staf, menghilangkan solusi teknologi yang berlebihan dan tidak perlu, dan dapat meningkatkan return of investment atau ROI pada solusi teknologi atau TI yang telah diinvestasikan oleh organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan ketangkasan bisnis. Terlebih ketika sebuah organisasi telah mengembangkan pandangan holistik dari infrastruktur IT-nya dan bagaimana semua bagiannya cocok. Tim teknologi akan dapat menyesuaikan keduanya dengan lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu ketika mereka perlu menambahkan solusi baru
untuk membuat perusahaan pada solusi yang sudah ada. Hal ini karena tampilan arsitektur enterprise memungkinkan tim IT untuk memahami bagaimana perubahan yang diusulkan dapat memiliki efek riak di seluruh bisnis, dan cara melanjutkan untuk meminimalkan gangguan dan masalah lain. Yang ketiga, untuk membantu tim IT. Manfaat yang terakhir yaitu membantu tim IT, terutama untuk mendapatkan support atau dukungan pemangku kepentingan. Perencanaan enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan di seluruh organisasi. Tidak hanya bagian IT saja, tetapi juga kepala departemen lain dan tim manajemen seniornya, karena perencanaan arsitektur akan mempengaruhi semua orang di seluruh perusahaan. Definisi dari TOGAF. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. TOGAF 9 sertifikasi dianggap sebagai kerangka standar industri dan metodologi untuk praktek arsitektur enterprise. TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan ADM, Architecture Development Method. Di jantung TOGAF adalah ADM, Arsitektur Metode Pengembangan. ADM merupakan hasil kontribusi terus-menerus dari sejumlah besar praktisi arsitektur. Ini menggambarkan sebuah metode untuk mengembangkan perusahaan dan membentuk inti dari TOGAF. Kelebihan dan kekurangan dari framework TOGAF. Kelebihannya adalah sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematif, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses karya akan area teknis arsitektur. Resource base menyediakan banyak material referensi karena melibatkan banyak pihak, terutama industri. Di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Sedangkan kekurangannya adalah tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Fase pembuatan arsitektur enterprise berdasarkan TOGAF ADM, yaitu preliminary, A. Arsitektur vision, B. Business arsitektur, C. Information system arsitektur, D. Teknologi arsitektur, E. Opportunities dan solution, F. Migration planning, G. Implementation governance, H. Arsitektur challenge management. Semua itu jadikan satu menjadi requirement management. Tahap-tahap ADM. Fase preliminary, framework dan disiplin merupakan fase persiapan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dan stakeholder, penentuan framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada pengembangan EA. Untuk fase A, arsitektur vision. Fase ini memiliki tujuan untuk memperoleh komitmen manajemen terhadap fase ADM ini, memvalidasi prinsip, tujuan, dan mendorong bisnis, mengidentifikasi stakeholder. Terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan fase ini dengan inputan berupa permintaan untuk pembuatan arsitektur, prinsip arsitektur, dan enterprise continuum. Output dari fase ini adalah 1. Pernyataan persetujuan pengerjaan arsitektur yang meliputi scope dan constraint
serta perencanaan pengerjaan arsitektur. Kedua, prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Ketiga, arsitektur vision. Untuk tahap selanjutnya adalah fase B, bisnis arsitektur. Fase B bertujuan untuk 1. Memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang bersesuaian dengan bisnis dan memilih teknologi dan tools yang tepat. Yang kedua, mendeskripsikan arsitektur bisnis, existing dan target pengembangannya, serta analisis gap antara keduanya. Inputan untuk fase B berasal dari output fase A, sedangkan outputnya adalah revisi terbaru dari hasil output fase A, ditambah dengan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya secara detail, serta hasil analisis gap bisnis arsitektur report dan kebutuhan bisnis yang telah diperbarui. Fase C, informasi sistem arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur target untuk data dan atau domain aplikasi. Pada arsitektur data misalnya, untuk menentukan tipe dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yang dimengerti oleh stakeholder. Pada arsitektur aplikasi, untuk menentukan jenis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung bisnis. Fase D, teknologi arsitektur, yaitu untuk pengembangan arsitektur teknologi target yang akan menjadi basis implementasi selanjutnya. Untuk fase E, itu opportunities dan solution. Secara umum, merupakan fase untuk mengevaluasi dan memilih cara mengidentifikasi parameter strategis untuk perubahan, perhitungan cost dan benefit dari proyek, serta menghasilkan rencana implementasi secara keseluruhan berikut strategi migrasinya. Untuk fase E, migration planning. Fase ini bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas, dan daftar tersebut akan menjadi basis bagi rencana detail implementasi dan migrasi. Untuk fase G, implementation governance, merupakan tahapan memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek, membuat kontrak arsitektur yang akan menjadi acuan implementasi proyek, serta menjaga kesesuaiannya dengan arsitektur yang telah ditentukan. Untuk tahap selanjutnya adalah fase H, arsitektur change management. Pada akhir fase ini diharapkan terbentuk skema proses manajemen perubahan arsitektur. Semua fase-fase dari A sampai H itu menjadi requirement management, bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM, mengidentifikasi kebutuhan enterprise, menyimpan, lalu memberikan kepada fase yang relevan. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih.